Kasus balita yang diduga dianiaya pemilik Daycare yang seharusnya menjadi tempat alternatif orang tua menitipkan anak menjadi petaka bagi anak yang Pelaku penganiayaan batita di sebuah daycare ditangkap di rumahnya. Kasus dugaan penganiayaan anak. Kalau ngomongin daycare, ini sebenarnya masuk akad wadiah nggak sih? Harusnya iya ya, karena wadiah itu titipan yang wajib dijaga dengan serius. Tapi pertanyaannya, daycare benar-benar paham amanah atau cuma paham konsep penjagaan anak selesai? Nah, dari sinilah masalah sering muncul. Ada satu kasus viral nih, di mana orang tua nitip anak dalam keadaan sehat. Pas dijemput, ternyata darah, badannya memar, dan mendadak takut ruang sempit. Kok bisa? Harusnya di daycare itu aman. Lebih parah lagi, ruangan daycare itu nggak ada CV yang bisa diakses oleh orang tua. Dan dari pengakuan guru-guru, si pengelola daycare itu hanya bersifat kasar kepada si K itu. Bahkan ada rekaman tendangan ke anak lain yang ingin menolong si K tersebut. Berarti bukan cuma kurang pengawasan aja ya, tapi ada tindakan kekerasannya juga. Iya, sampai si pengelolanya mau keluarin si K karena takut nanti sudah bisa bicara dan menceritakan semuanya kepada orang tua. Oke, kita bahas dari sisi syariahnya dulu ya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 itu yang isinya tentang tunaikanlah amanah kepada yang berhak. Dan Nabi juga bersabda, la dharar wa la dirar, yang artinya itu gak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berarti titipan itu gak boleh kena bahaya, apalagi kekerasan ya? Iya betul. Dalam wadiah itu ada dua jenis. Yang pertama yat amanah dan yang kedua yat amanah. Nah, yat amanah itu kayak titipan murni. Misalnya aku nitipin ke kamu barang. Nah, barangnya itu nggak boleh kamu manfaatin. Dan kalau misalkan barangnya itu rusak atau hilang, itu kamu nggak wajib ganti rugi kecuali kalau kamu lalai. Yang yat amanah itu boleh diambil manfaatnya. Misal aku nitipin ke kamu barang, kamu boleh ambil manfaatnya. Tapi kalau terjadi hilang atau rusak ataupun gara-gara kelalaian, kamu harus wajib ganti rugi. Jadi kalau daycare masuknya yang mana ya? Jelas masuk di ayat amanah. Tugasnya itu kan menjaga, bukan memanfaatkan anak. Nah, sebagai penerima titipan, daycare itu punya tanggung jawab yang besar banget. Dalam fikih, mereka itu wajib menjaga fisik anak, melindungi dari bahaya, menjaga kenyamanan mental, transparan dalam laporan, dan yang paling penting mengembalikan anak dalam keadaan selamat. Berarti standar amanah daycare itu tinggi banget ya? Oh jelas, karena yang dititipkan itu bukan barang, tapi manusia kecil. Kalau barang kan bisa diganti ya, tapi kalau anak gimana? Nah tapi gitu. Nah, tapi konsep wadiah itu harus tetap amanah loh ya. Kalau anak sampai pulang luka, trauma, apalagi telinganya berdarah, itu otomatis pelanggaran amanah kan? Iya betul. Dalam fikih itu disebut taksir atau juga bisa disebut dengan kelalaian. Nah, kelalaian itu terjadi kalau pengawasannya itu kurang, stafnya nggak cukup, ruangan nggak aman, atau nggak ada CCTV yang bisa diakses. Atau mereka sendiri juga nggak tahu kalau apa yang terjadi pada anak. Dan semua itu terjadi dalam kasus ini. Iya, apalagi sampai ada kekerasan dalam kondisi begitu. Wadiah amanah otomatis berubah menjadi domana. Artinya daycare itu wajib bertanggung jawab penuh. Kids will be kids, gak bisa jadi alasan ya? Gak bisa, anak aktif itu wajar. Tapi daycare itu dibayar untuk menjaga agar anak itu aman. Yang dibayar itu bukan cuma ngeliatinnya, tapi mengawasinya. Kesimpulannya tuh begini, daycare itu memegang akad wadiah yang amanah. Kalau dia nggak lalai, mereka nggak wajib ganti rugi. Tapi kalau terbukti, apalagi sampai terjadi kekerasan, itu maka statusnya berubah menjadi domana. Dan mereka itu wajib bertanggung jawab. Dan standar tidak lalai itu bukan sekedar bilang kami sudah berusaha, tapi harus ada SOP, ada pengawasan, dan juga benar-benar profesional. Titip anak itu bukan bikin masalah, ini amanah. Dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti yang Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Untuk orang tua, pilih daycare yang amanah, dan untuk yang daycare, jangan lupa buka jasa bangun kepercayaan ya. Karena amanah itu dijaga, bukan dibiarkan.